Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Catatan Seorang Kajur. Oke. Ya, semoga kalian sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah tentang dinamika teknik, bab kinetika atau kesetimbangan dinamik. Jadi setelah kita melanjutkan topik sebelumnya, di mana kita mengenal buku acuan Vektor Mekanik for Engineer, Statik dan Dinamik, Ferdinand Beer Johnston, kita mengenal bahwa komponen gerak utama adalah adanya gaya, khususnya gaya Newton kedua, di mana persamaannya adalah F sama dengan M kali A, atau sigma F sama dengan MA. Nah, melanjutkan topik bahwa karena gaya itu tidak hanya satu, dia terdiri dari beberapa gaya, dia akan bergerak secara simultan atau bersama-sama, maka kita tulis lambang sigma F sama dengan MA. Nah, sekarang kita akan rubah posisinya. MA komponen massa dan percepatan yang ada di sisi kanan sama dengan kita geser ke sisi kiri dengan tanda yang berubah menjadi negatif atau negasi, sehingga sisi kanan menjadi kosong atau 0. Nah, vektor negatif MA yang ada pada sisi gaya itu akan merubah atau menjadikan sistem vektor yang ekuivalen sama dengan 0. Nah, kenapa disebut vektor negatif MA? Karena vektor itu memiliki arah. Arahnya akan sesuai dengan arah gerak benda, entah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau ke arah mata angin. Tanda negatif karena dia adalah berlawanan. Nah, vektor ini dengan arah yang berlawanan percepatan, besarannya adalah massa kali A, disebut sebagai vektor inersia. Nih, perhatikan istilah ini, vektor inersia. Antara gaya resultan itu adalah sigma F, dan vektor inersia negatif M kali A yang bekerja pada partikel akan menyebabkan terbentuknya teori kesetimbangan dinamik. Teori itu adalah ilmu susunan. Kesetimbangan itu nanti akan menghasilkan posisi yang imbang. Dinamik itu adalah perubahan gerak yang berubah-ubah. Oke. Anda sudah mengenal vektor, Anda mengenal partikel. Nah, sekarang gerak benda yang paling dasar itu adalah pada diagram Cartesius XY. Diagram Cartesius XY ini menggambarkan gerak benda secara horizontal Fx pada bidang datar ini, lurus datar, dan Fy atau bidang vertikal ke arah atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana sebuah balok dengan berat 200 Newton pada posisi awal diam di atas lantai yang memiliki koefisien gesek mu k sama dengan 0,2 akan didorong dengan gaya P. Arah gaya P ini berada pada 30 derajat dari bidang datar horizontal. Berapakah nanti gaya P yang dibutuhkan agar si balok dapat bergerak ke kanan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat? Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita akan menggambar diagram benda bebas. Dalam ilmu dinamika, ilmu mekanika, ilmu fisika, diagram benda bebas adalah penting posisinya untuk memudahkan pemecahan kasus ataupun soal-soal. Bagaimana cara menggambarnya? Kita gambarkan objek yang jadi objek kasus ini. Objeknya adalah balok berbentuk kotak persegi. Kita gambarkan kotak persegi dan kita gambarkan elemen-elemen penggeraknya atau
atau gayanya. Di sini ada gaya P 30 derajat. Selanjutnya dia memiliki berat. Berarti dia punya gaya W ke bawah. Ini gaya W. Ditulis W. Selanjutnya, setiap gaya aksi akan menghasilkan gaya reaksi. Hukum Newton ke-3. Oke. Berarti untuk W yang ke bawah akan menghasilkan gaya reaksi. Apa kira-kira? Gaya normal Fn ke atas. Nah, atau ditulis N saja. Selanjutnya, untuk setiap gaya dorong P ke kanan akan menyebabkan gaya reaksi ke kiri. Dari mana gaya reaksi ke kiri? Dari gesekan. Nah, di sini ditulis gaya gesek kinetik Fk. Nah, oke. Selanjutnya, kita memiliki benda yang akan bergerak ke kanan. Nah, benda bergerak ke kanan dengan komponen A arahnya ke kanan. Untuk setiap benda yang bergerak akibat gaya, dia memiliki vektor inersia dengan besaran M kali A dan berlawanan arah percepatan. Sehingga vektor inersia ini kita tuliskan di sini dengan panah ke kiri. Ditulis M A. Oke. Ini juga ada MA. Nah, ini diagram benda bebasnya. Jadi Anda bisa memperhatikan arah-arah gayanya. Arah-arah gaya ini akan dipakai untuk menyusun persamaan kesetimbangan dinamis. Kita lanjutkan. Oke, tahap 2. Anda sudah dibekali rumus dan data dari soal maupun dari catatan sebelumnya, di mana kita tahu ada rumus gaya berat W weight sama dengan M massa kali G apa? Kita akan tambahkan di dalam catatan besaran dan satuan. G itu adalah gaya gravitasi. Ditulis dalam lambang G dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke. Kita kembali ke soal ini. Sini. Kita catat lagi rumus kedua. Kita punya hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Terus selanjutnya rumus ketiga kita mengenal rumus gaya gesek. Fk gaya gesek kinetik, mu k dikali N gaya normal. Nah, dari persamaan ini kita punya data dari rumus. Pertama kita punya data berat balok W 200 Newton. Kemudian kita punya nilai gravitasi yang konstan, gaya tarik bumi terhadap bulan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa kita bulatkan menjadi 10 saja untuk memudahkan perhitungan. Lalu ada percepatan yang diinginkan dari balok tersebut bergerak ke kanan 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya diketahui dari soal koefisien gesek kinetik mu k sama dengan 0,2. Apakah koefisien gesek itu? Kemampuan gesek antar dua komponen benda yang berkontak. Dua benda berkontak antara balok dengan lantai 0,2. Nilainya berbeda-beda tergantung jenis material dan kekasaran permukaannya. Nah, dari rumus ini dan dari data ini kita akan tahu mana saja besaran yang perlu kita cari nilainya. M berapa?
N gaya normal ini berapa, FK berapa, dan terakhir P gaya dorong yang dibutuhkan berapa. Bagaimana cara mencarinya? Kita masuk ke tahap 3, menyusun persamaan dan mengatur perhitungan. A. Untuk mencari massa, kita pakai rumus berat atau kita olbah. M sama dengan W, G-nya pindah ruas menjadi W per G. W 200 Newton, G kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, sehingga massa menjadi 20 kg. Oke. Berikutnya, untuk mencari gaya gesek dan gaya normal, kita pakai rumus gaya gesek. FK, friction kinetik, sama dengan mu K, koefisien gesek kinetik, dikali N atau gaya normal. Fn sama. Hasilnya mu K adalah 0,2 dikali N. Ingat, N ini adalah gaya normal, bukan satuan Newton. Lanjutnya, poin C. Untuk menyelesaikan persamaan, kita pakai teori kesetimbangan dinamik dengan komponen gerak bidang datar horizontal X dan bidang datar vertikal Y. Nah, lihat, perhatikan di sini. Di sini saya tulis panah ke kanan itu komponen dengan nilai positif. Semua benda yang bergerak ke kanan itu nilainya positif. Sigma Fx atau jumlah gaya-gaya pada bidang X sama dengan M kali A. Anda perhatikan di diagram benda bebas. Anda lihat. Di sini ada koefisien gaya yang bergerak pada bidang horizontal. Pertama P dikali sin 30 derajat. Selanjutnya ada MA dan ada FK. Sedangkan untuk bidang vertikal ada W Fn gaya normal dan ada P cos 30 derajat. P sin 30 derajat ya. P sin 30 derajat. Maaf, ini saya tulis saja sekalian. Ini P sin 30. Ini P cos 30. Oke, jelas ya. Karena dia di bidang horizontal trigonometrinya kosinus, bidang vertikal terhadap sudut itu trigonometrinya adalah sinus. Nah, kembali ke susunan rumus kesetimbangan. Anda perhatikan. Sigma Fx tadi komponennya apa aja? Anda sudah tahu, ada P cos 30 derajat, arahnya ke kanan sehingga tandanya positif. Kemudian ada gaya yang berlawanan arah ke kiri, disebut gaya gesek kinetik Fk. Dan terakhir ada gaya inersia M kali A. Nah, baru kita masukkan variabel-variabel yang diketahui. Fk didapat 0,2 N. N ini adalah gaya normal. MA 20 dikali 2 atau 40 ya. Selanjutnya kita tahu sin 30 itu adalah setengah, cos 30 adalah 0,866. Oke. Setelah kita menyelesaikan persamaan untuk komponen X, kita lanjut ke persamaan untuk komponen vertikal Y, di mana panah ke atas itu memiliki tanda positif. Komponen-komponen atau gaya-gaya yang bergerak ke atas nilainya selalu positif, sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Karena si balok, Anda perhatikan di sini, si balok ini bergerak horizontal ke kanan dan ke kiri, tidak bergerak vertikal ke atas ke bawah. Nah, sehingga tidak ada gerakan vertikal. Di sini kita tulis total gaya vertikalnya atau sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa saja di sana? Ada N gaya normal, arahnya vertikal ke atas positif.
Ada P sin 30 ke bawah dan ada W ke arah bawah. Negatif P sin 30, negatif W sama dengan 0. Kita pindah ruaskan yang komponen negatifnya ke kanan sehingga jadi positif. Di sisi kanan sama dengan. Nah, di sini kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini kenapa 0? Karena dia tidak berpindah vertikal. Oke, Anda pahami dua persamaan ini. Bagaimana penyelesaian akhirnya? Yaitu dengan mengkombinasikan dua persamaan tersebut. Caranya, dari dua persamaan di atas, ini yang 1, ini yang 2, atau ini ya. Nah, Anda lihat ada kesamaan apa saja. Di sini ada kesamaan sama-sama memiliki komponen P dan komponen N. Oke, karena sama-sama memiliki dua komponen, Anda bisa menggantikan salah satunya. Yang kita gantikan adalah komponen N. Oke. Komponen N di persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Nah, Anda perhatikan. Persamaan 1 menjadi, saya panah ke sini, P cos 30 dikurangi 0,2 N. N-nya kita ganti menjadi P sin 30 derajat plus 200. Ini saya turunkan ke bawah. Sama dengan 40. Oke. Terus kita perhatikan. P cos 30 negatif 0,2 P sin 30. 0,2 P sin 30 dan 0,2 kali 200 negatif menjadi negatif 40. 40 sisi kanan sama dengan pindah ruas menjadi negatif 40 di sisi kiri. Atau bisa jadi negatif 40 menjadi 80 di sisi kanan. Terus Anda perhatikan tadi nilai sin 30 dan cos 30 kita masukkan juga ke persamaan. Jadi cos 30 0,87 P sin 30 0,5 dikalikan 0,2 ketemu 0,1 P atau negatif 0,1 P sama dengan negatif 40 pindah ruas jadi 80. Hasil akhirnya P, gaya dorong P 80 dibagi 0,77 sehingga didapat 104 Newton. Jadi gaya dorong P yang dibutuhkan untuk menggerakkan balok seberat 200 Newton adalah 104 Newton dengan sudut 30 derajat. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.